Bu Birna, Iya, iya Pak Iksan. apa kabar Bu Birna? Lama tak jumpa. Alhamdulillah baik Pak Iksan. Pak Iksan sendiri Iya, gimana? alhamdulillah. Baik-baik Bu Birna. Baik Alhamdulillah. Bu Birna. Ini kira-kira Bu Birna ke sini bertemu dengan ini mau ngobrolin tentang apa? Apa yang sedang dirasakan barangkali? Gini Pak, saya ada sedikit masalah. Pertama, Hmm. di kelas saya itu ada murid yang jahil gitu, suka ganggu temennya, Hmm. terus Mm-mm. usil gitu toh. Akhirnya Mm. menimbulkan perkelahian gitu. Terus juga Oh ada gitu. beberapa murid Hmm. yang tidak mau piket, tidak mau menjaga kebersihan, suka membuang sampah sembarangan. Jadi saya agak pusing ini, Pak. Gitu. Jadi ada anak-anak didik Bu Birna ini yang ada yang usil sama temennya, terus ada yang Mm-mm. piket, nggak piket gitu ya Bu Birna ya? Mm-mm. Iya, Pak. Oke, baik. Jadi itu permasalahannya. Hmm, kira-kira Bu Birna ini nanti kepengen tujuannya tuh ke arah seperti apa nanti? Saya tuh pengennya peserta didik siswa saya itu mempunyai sikap saling menghargai, saling menghormati, kemudian juga bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah sehingga tercipta Hmm. lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif. Itu, Pak. Oh, begitu. Jadi yang ingin dicapai itu nanti supaya tercipta lingkungan belajar yang aman, yang kondusif, yang nyaman ya untuk anak-anak belajar pada gangguan kecil-kecil yang tadi disebutkan ya Bu Berna ya. Iya, Pak. Benar. Oh, begitu. Baik Bu Berna. Begini Bu Berna, kira-kira nanti ukuran keberhasilannya ketika tujuan itu tercapai, itu seperti apa ukuran keberhasilannya yang idealnya jalan Hmm, dambakan itu seperti apa? Kalau ukuran keberhasilannya, saya tuh pengennya siswa itu rukun, kemudian siswa itu bisa Mhm. saling menghargai antar teman, kemudian nyaman Mhm. belajar dengan kelas yang bersih dan kondusif, sehingga nanti anak bisa senang dalam belajar, kemudian belajarnya itu tidak terganggu gitu, gitu Pak. Gitu. Jadi secara fisik itu kelasnya nanti terlihat bersih, terlihat rindang, Iya. terus secara sosial juga anak-anaknya saling rukun gitu kan, saling damai, terus Mm-mm. saling membantu begitu ya Bu Bina yang Iya, Jenengan sebutkan tadi ya. iya Pak Iksan benar. Oke, luar biasa ya itu ukuran digital nggih. Baik Bu Birna, ini saya mau tanya juga nih, kira-kira nih untuk kekuatan yang sekarang ini, kondisi yang sekarang ini kira-kira Bu Birna ini dalam mencapai tujuan itu tadi dengan kondisi yang awal sekarang ini, kalau dari rentan 1 sampai 10, 10 itu sempurna ya. Kira-kira di nomor berapa ini ukuran skala awalnya ini? Kalau awal kira-kira masih berapa ya Pak ya? 5 sampai 6 gitu. Oh gitu. 5 sampai 6. Masih Ya, 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 tengah-tengah. ya. Dari skala 1 sampai 10 tadi ya Bu Bina ya? Iya, Masih iya 5 sampai Pak. 6. Oke, Benar. itu ya. Baik, berarti kondisi yang sekarang seperti itu. Kemudian kira-kira nih nanti yang ingin dicapai ketika tujuan itu tercapai, kita bermain skala lagi kira-kira dari 1 sampai 10. Kalau tujuan itu sudah tercapai, Bu Bina kepengen di skala berapa gitu? Dari 1 sampai 10 itu. Berapa ya? Ya 9 lah Pak. 9, 9 oke. ya.
Mengapa tidak 10 Bu Birna? Alasannya apa kira-kira? Karena masih anak SD ya Pak ya, saya belum bisa Mhm. mentargetkan harus sempurna seperti itu. Oh begitu, ya ya ya, luar biasa. Oke, begitu ya Bu, jadi nanti yang dicapai adalah, skala ya maksimal 9 dulu ya Bu ya, gitu 9 ya Bu ya. dulu. Udah Sudah baik untuk alhamdulillah ya. ukuran anak SD itu menurut Bu Birna ya, Iya, begitu. benar Pak. Luar biasa, oke. Kira-kira nih Bu Birna, faktor penyebabnya apa sih Bu Birna, yang mendasari dari permasalahan ini tadi apa kira-kira? Oh iya, kalau faktor penyebabnya itu anak yang pertama itu yang saya lihat itu cari perhatian, caper gitu Pak. Caper sama teman, sama guru kayak gitu. Kemudian juga kurang kasih sayang dari rumah mungkin. Kemudian juga kesadaran untuk Mhm. nilai-nilai kebajikannya juga kurang gitu. Itu untuk anak yang tadi jahil gitu ya Pak ya, Mmm, suka mengganggu temannya. Kemudian mhm, untuk anak yang tidak mau menjaga kebersihan, tidak mau piket, itu karena mhm, mereka itu males gitu, males mencari tempat sampah gitu. Jadi langsung mhm. dimasukkan ke laci meja gitu anaknya, biar cepet gitu Oh kan. begitu. Terus dia nggak mau piketnya karena bangunnya kan kesiangan, jadi berangkatnya Mhm, siang. Terus sampai sekolah itu udah bel, jadi nggak sempet piket. Kemudian kalau pulang sekolah mmm, itu juga apa keburu pulang gitu katanya kalau nggak segera pulang ditinggal kakaknya karena kan boncengan gitu jadi takut pulang sendiri alasannya seperti itu sih faktor penyebabnya. oh, faktor penyebabnya itu ya, Bu, ya? Oh, seperti itu. Oke, Bu Berna. Baik, kalau kita identifikasi dari masalah ini, kira-kira nih kemampuan dasar, kemampuan kemampuan Bu Berna sendiri, kira-kira untuk mencapai dalam tujuan yang diinginkan tadi, apa kemampuan atau kekuatannya Bu Berna yang dimiliki sekarang tuh, apa untuk mencapai tujuan itu? Yang pertama kekuatannya ya, melakukan pendekatan personal ke anak gitu ya. Jadi Mhm, hati ke hati gitu. Terus mhm, kemudian juga berkolaborasi dengan wali murid gitu, terus rekan mhm, sejawat dan juga mhm, kolaborasi dengan anak juga. Kemudian juga mmm, menanamkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti saya mhm, bisa menjadi contoh buat mereka, teladan buat mereka, terus menanamkan sifat mhm, jujur ke anak, mmm. cinta lingkungan, peduli lingkungan, sopan santun seperti itu. Dan juga saya akan membuat kesepakatan kelas seperti itu. Oh begitu. Jadi nanti akan melakukan itu tadi ya Bu ya, pendekatan personal, kolaborasi, terus apa, menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak itu ya. Wah itu yang diutarakan Bu Firna nggih, oke. Baik Bu Firna, dalam mencapai tujuan, yang ideal yang diinginkan tadi, hambatannya apa Bu Firna? Punya hambatan apa atau gangguan apa? Kalau gangguannya mungkin itu apa terkendala tempat sampahnya juga kurang banyak pertama kan gitu di Mhm, lingkungan sekolah kemudian kurangnya kesadaran anak juga tentang nilai kebajikan. Kemudian apa mhm, mhm, hambatan tentang anak itu yang dari rumah kurang lingkungan rumah kurang mendukung gitu jadi anak di mhm. sekolah itu caper gitu loh Pak cari Mmm, perhatian. mhm. Oke, itu beberapa hambatannya ya, Bu Birna ya? Mm-mm. Oke, kalau dari beberapa hambatan itu kira-kira solusinya seperti apa, Bu Birna kira-kira? Kalau untuk ke anak yang mungkin kurang perhatian, nanti solusinya akan saya deketi, akan mengadakan pendekatan personal, hati ke hati gitu. Mhm, Saya tanya ke anak, kenapa sih eh, anak
melakukan itu gitu. Terus mungkin saya juga mm, akan memantau dari sisi dari keluarga gitu, dia dari keluarga broken home atau dia kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga kok anak bisa melakukan seperti ini gitu. Kemudian untuk eh, kurangnya kesadaran anak, nanti solusinya akan ada penanaman karakter gitu. Jadi anak akan gitu. terbiasa dengan Mm, disiplin positif gitu, kemudian mm, contoh-contoh dari sopan santun, jujur, peduli mm, lingkungan gitu, terus pemberian motivasi ke mm, anak, kemudian apa, mm, contoh-contoh lingkungan yang bersih, manfaat, terus apa, mm, kalau lingkungan nggak bersih nanti anak bisa seperti ini gitu. Jadi saya berikan contoh-contoh sehingga anak nanti bisa mm. sadar dengan sendirinya seperti itu. Oh, begitu. Baik, Bu Birna. Kira-kira nih, punya rencana dan strategi apa ini, Bu Birna, dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai seperti apa? Kalau rencana, pertama saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan ke anak Hmm, di sekolah itu dengan pertama apel pagi, memberi contoh, kemudian memberikan gambaran ke anak apa saja tuh nilai-nilai kebajikan itu. Kemudian di kelas saya gitu. juga akan, karena kemarin masih peraturan kelas yang buat saya, Hmm, jadi ini akan saya rubah kesepakatan kelas. Jadi anak akan berdiskusi dengan saya dan teman-teman, eee, kalau pengen kelasnya nyaman, kelasnya bersih, anak-anak harus bagaimana. Jadi mereka nanti membuat kesepakatan kelas yang disepakati bersama, sehingga lingkungan di kelas ini akan nyaman, enak, terus belajar juga kondusif, seperti itu, Pak. oke. Kira-kira jangka waktunya berapa itu, Bu Birna? Atau bagaimana itu jangka waktunya untuk rencana tadi? Kalau jangka waktu fleksibel ya Pak ya, nanti Hmm, dilihat dari perubahan anaknya itu sendiri gitu. Jadi bisa hmm, eh, kalau satu semester mungkin ya nanti bisa saya lihat, tapi ketika anak itu nanti melakukan kesalahan atau kekurangan gitu, pada waktu itu langsung nanti kita beri penguatan gitu, kita beri apa hmm, namanya, nasihat gitu supaya tidak iya, melakukan iya. itu. Luar biasa. Oke, kira-kira ukuran keberhasilannya apa, Bu, dari rencana aksi ini? Kalau ukuran keberhasilannya, siswa akan tertanam dalam dirinya itu untuk saling menghargai antar teman, kemudian menghormati antar teman, kemudian siswa juga Hmm, akan dengan kesadaran sendiri akan melaksanakan piket hmm, kelas, mampu membuang sampah di hmm, tempatnya, kemudian bisa hmm, menjaga kebersihan di kelas dan juga hmm. siswa nyaman dalam belajar. Oke, begitu ya. Oke, ukuran keberhasilan seperti itu. Kemudian Bu Bena, kira-kira untuk tanggung jawab nih ya, atau komitmen ini seperti apa Bu Bena dalam mencapai tujuan ini? Komitmen dari Bu Bena. Komitmen ya, komitmennya akan melaksanakannya secara konsisten sampai terlihat perubahan pada anak itu sendiri. Oke, terus kira-kira siapa yang terlibat dalam menuju keberhasilan tujuan yang ingin dicapai tadi apa? Siapa yang terlibat? Ya, tentunya yang pertama adalah Siapa saja itu? siswa saya, kemudian Mm-mm, rekan sejawat juga, ada mm-mm, wali murid juga, kepala sekolah mm-mm. gitu. Oke, luar biasa. Oke, kemudian Bu Bena, kira-kira rencana tindak lanjutnya ini seperti apa setelah coaching ini kita laksanakan? Akan menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri anak, kemudian membuat kesepakatan kelas tadi, kemudian juga menjalin kolaborasi antar anak,
orang tua dan rekan sejawat sehingga akan terjadi kelas saya itu akan kondusif gitu. Oke, kita lihat ya nanti prakteknya ke depan seperti apa. Nanti saya dikabarin ya Bu kalau sudah dilaksanakan, terus nanti saya Oke, diberi info ya, Bu siap. Mirna ya. Oke, Pak, Oke. siap. Terima kasih Bu Mirna. Mhm. Oke. Di Terima kasih Pak Iksan sudah meluangkan waktu untuk saya curhat. iya, enggak apa-apa. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Sampai 20 Sesi detik. kedua. Ya, sesi kedua bismillah. Oke, selamat siang Pak Iksan. Selamat siang Bu Mirna. Iya. Apa kabar hari ini Pak Iksan? Alhamdulillah Bu, cuman ini mau ada yang mau saya omongkan ini sebenarnya Bu. Oh, ini Pak Iksan baru jam kosong ya? Iya, baru jam kosong. Jadi Oh iya. uh, saya tuh menyimpan sesuatu yang pengen saya Uh, obrolkan ke Bu Mirna. oh gitu. Apa Pak Iksan Mm. mau ngomong apa, curhat apa gitu? Iya, gini Bu Mirna. Jadi di kelas saya itu toh, saya Mm-mm. kan guru bahasa Jawa Bu Mirna, bahasa Iya. Jawa. Kemudian Mm-mm. kok ketika saya mengajar tuh anak-anak tuh kok kurang bersemangat gitu loh Bu, kurang tertarik dengan pembelajaran yang bahasa Jawa yang saya bawakan gitu loh. Itu Hmm. sih yang menjadi pikiran saya akhir-akhir ini. Nggak bisa tidur nih Bu Bella, gimana ini? Walah, Gitu. iya. Berarti Pak Ihsan ini punya masalah karena anak-anak itu kurang bersemangat gitu ya dalam mengikuti pembelajaran bahasa Jawa. Seperti itu ya, Pak ya? Gitu Bu. Hmm, Mhm. oke. Sebenarnya Pak Ihsan ini pengennya itu anak-anak gimana sih? Ya pengennya sih anak-anak kalau pas saya mengajar tuh Mm-mm. apa ya, lebih bersemangat gitu loh Bu, bersemangat terus, Mm-mm. aktif, terus tertarik gitu loh dengan pembelajaran yang saya bawakan gitu loh Bu. Saya tuh pengennya seperti itu tuh, tujuan saya mengajar, keinginan yang ingin saya capai itu Mm-mm. seperti itu Bu Mirna, gitu. Oh gitu. Terus jadi pengennya itu Pak Iksan anak-anak itu lebih bersemangat gitu ya, lebih bersemangat tertarik dengan Mhm, pelajaran bahasa Jawa gitu yang mungkin sekarang mhm, anak-anak lebih suka dengan bahasa asing gitu ya. mhm, iya Eh, Bu, lebih suka terus bahasa asing daripada bahasa eh, Jawa. ya padahal kita orang Jawa ya Pak ya. Heeh. Eh, terus untuk ukuran keberhasilan dari Pak Iksan sendiri itu bagaimana? Kalau, diukur keberhasilan itu tandanya misalkan ya Bu, anak-anak itu saling aktif satu sama lain, Mm-mm. terus dia saling berinteraksi satu sama lain dengan bahasa Jawa yang baik, terus bertanya juga kepada gurunya dengan temannya, terus antusias Mm-mm. dalam pembelajaran. Terus kan ya itu seperti itu Bu yang saya inginkan gitu loh Bu. Ukuran Hmm. keberhasilannya seperti itu gitu yang ingin saya tuju gitu loh Bu. Ya berarti Kak Iksan pengennya itu siswanya itu antusias gitu ya dalam pembelajaran Mhm, bahasa iya, Jawa. Iya. Oke. mhm, Kira-kira Pak Iksan ini kalau diukur mhm, dari skala gitu ya, skala awal mhm, itu pembelajaran mhm. bahasa Jawa ini di skala kalau rentannya 1 sampai 10 gitu, 10 nanti sempurna gitu ya. Itu di skala berapa, Pak? Kalau sekarang mah ya mungkin kira-kira 5 sampai 6 sih Bu gitu dari skala 1 sampai 10. Baru Mhm. setengah gitu ya Pak ya. Iya menurut saya baru Iya. sampai segitu Bu. Kalau keinginan Pak Iksan tuh skalanya tujuannya tuh pengennya berapa? Kalau rentan 1 sampai 10 tadi ya saya kepengen Mm-mm. ya minimal 8 atau 9 itu Bu yang ingin saya capai. Yang Gitu. pembelajarannya seperti itu. Gitu Itu Bu. udah bagus gitu ya Pak ya, nilai segitu udah Mhm. Menurut gitu saya ya. udah bagus itu dari skala 8 sampai 9.
Mungkin dari permasalahan tadi ada hambatannya itu apa Pak? Kenapa kok anak nggak suka bahasa Jawa, nggak aktif dalam pembelajaran Pak Iksan? Itu kenapa? Itu banyak Bu hambatannya tuh. Misalkan ini ada Mm-mm, anak itu yang sering ngantuk tuh di kelas Bu, mm-mm, ngantuk. Terus ada anak-anak yang tipikalnya nggak ngantuk tapi malesan gitu Bu, malas memang. mm-mm, Pada dasarnya dia mm-mm, malas, itu malas belajar. Terus ada yang misalkan apa ya, belum sadar bahwasanya bahasa Jawa itu kan bagian dari kebudayaan Jawa, itu merupakan jati dirinya orang Jawa, orang Indonesia, itu ada juga yang belum sadar gitu loh, seperti itu loh Bu, masalahnya seperti hambatannya mm. seperti itu. Mmm, Oke, tadi hambatannya ada, saya ulang ya Pak ya, ada anak yang ngantukan gitu ya. Ada yang betul, ngantukan, ada yang males gitu, kemudian mhm, kurang apa ya, belum sadar tentang jati dirinya mhm, gitu ya Pak ya. Dari betul. hambatan-hambatan itu mungkin ada solusinya apa gitu Pak dari Pak Iksan? Kalau melihat dari hambatan anak Kalau tadi. kalau anak yang ngantuk tadi mungkin kita bisa, apa ya, mungkin kita bisa merestitusi Bu, anak itu Hmm, supaya dia nanti bisa menjawab pertanyaan sendiri, supaya dia bisa lebih tidur mm-mm, lebih awal, menyiapkan mm, pelajaran lebih baik, mungkin seperti itu. Kalau untuk yang malas atau yang apa, kurang menghargai, memahami budayanya, mungkin tadi bisa dengan apa ya, mungkin bisa diberikan motivasi, Bu. Motivasi mm. supaya mereka itu tidak malas, menjadi anak yang rajin nanti sukses, menjadi anak yang tahu budayanya supaya punya jati diri, tidak dipermalukan oleh bangsa lain yang mengikuti budaya lain seperti itu. Jadi supaya mereka punya karakter gitu loh. Kita beri motivasi, Iya, mungkin seperti itu, iya, keren diberi sekali Pak restitusi dan Iksan. motivasi, nggih, gitu. Iya, Pak Iksan sabar sekali ya berarti ya. Alhamdulillah. Iya, sabar sekali ya. Semoga nanti anaknya bisa dengan solusi-solusi tadi eh, bisa dijalankan ya Pak ya. Untuk Amin amin. untuk rencana ke Mhm. depan, apa sih yang Pak Iksan pengen lakukan gitu? Mungkin mungkin menurut saya Bu, pembelajaran itu harus menyenangkan gitu loh. Jadi jangan Mm-mm. membosankan. Misalkan mungkin kita apa ya, mungkin bisa kita selipkan ice breaking, Mm-mm. mungkin kita ajak anak-anak tuh nyanyi-nyanyi gitu ya, nyanyi-nyanyi Jawa gitu. Terus atau misalnya kita selipkan apa, konteks-konteks yang faktual, berita-berita yang terbaru kita angkat, seperti itu. Kemudian juga Mm. mungkin bisa menyelipkan pembelajaran yang mengandung motivasi itu, Wah, itu barangkali anak Mm. bisa lebih bersemangat lagi, atau mungkin dengan sentuhan, apa ya, sentuhan sedikit IT tentang teknologi ya, misalkan apa ya, kalau aksara Jawa itu misalkan dengan digitalisasi, terus untuk, sosmed-sosmed, YouTube, TikTok itu pengenalan budaya dan aksara, mungkin seperti itu, Bu, gitu Wah, mungkin. luar biasa. Mhm Pembelajaran mhm. yang menyenangkan ya Pak ya. Dengan ice breaking. Nanti kalau ice breakingnya itu kalau bahasa Jawa juga bahasa Jawa atau bahasa Indonesia Pak? Kalau ice breakingnya itu. Ice breaking-nya, kemungkinan nanti akan saya pilihkan lagu Jawa yang sedang Oh hits, Bu, gitu, gitu, yang iya faktual. keren, iya. Kalau untuk apa ya IT ya tadi, saya tertarik ini Mhm digitalisasi aksara Jawa karena belum mhm. pernah ya. Ini luar biasa sekali. Mungkin berarti anak-anak itu bawa HP sendiri gitu Pak? Iya betul, kalau di sekolah SMA saya itu kan anak-anak Mm-mm. pegang HP Boleh ya? diperbolehkan, heeh, terus kita nanti mungkin nanti saya akan memberikan panduan untuk menginstal font aksara Jawa itu di HP. Nanti bisa digunakan untuk menulis di WA, di Mm-mm. Instagram, di TikTok gitu. Jadi supaya aksara Jawa tidak punah gitu loh, dan Oh lebih iya modern iya gitu. iya Mhm. siap luar biasa sekali Pak Iksan ini ya rencananya. Iya Pak. Selanjutnya untuk komitmen Pak Iksan terhadap rencana ini apa? Mmm, kalau untuk komitmen ya saya pengen komitmen penuh, Bu.
dan segera melaksanakan ini. Karena ini kan bagian dari tanggung jawab saya sebagai guru, guru bahasa Jawa lagi yang harus menanamkan nilai-nilai budaya adiluhung kepada anak didik kita. Jadi saya berkomitmen penuh Bu, untuk menjalankan ini. Gitu. Kalau untuk jangka waktunya Pak, kira-kira berapa lama ya untuk biar anak itu bisa senang dengan pembelajaran bahasa Jawa ini? Mungkin di awal dulu kita harus menyenangkan anak dulu, misalkan dengan pemberian ice breaking atau motivasi ya mungkin kira-kira 1, 2, 3 kali pertemuan mungkin sudah bisa lah anak-anak, mudah-mudahan sudah bisa menerima itu dengan baik, dengan terbuka, dengan bersemangat gitu. Kalau satu pertemuan berapa jam Pak? Kalau di SMA itu 45 kali 2, jadi 2 jam pelajaran. Tapi durasinya 90 menit ya. 90 menit ya. Ya. Terus untuk ukuran keberhasilannya yang Pak Iksan ingin capai bagaimana? Kalau ukuran keberhasilan dilihat dari anak sendiri ya mungkin siswa merasa senang ketika pelajaran bahasa Jawa itu yang saya ampu kemudian mungkin siswa itu lebih termotivasi ketika mengikuti pelajaran bahasa Jawa karena sering diberikan motivasi tadi jadi mungkin akan lebih termotivasi gitu dan siswa itu lebih antusias gitu bro. Mungkin ukuran keberhasilan seperti itu lebih antusias kepada pembelajaran bahasa Jawa yang saya sampaikan gitu Bu. Iya, berarti ukuran keberhasilannya itu siswa merasa senang gitu ya Pak ya, terus termotivasi biar lebih semangat gitu ya untuk mengikuti pembelajaran bahasa Jawa ini. Betul ya, Iya, betul Bu. luar biasa. Jadi untuk komitmen sudah ya Pak ya, Pak Iksan akan tanggung jawab melaksanakan continue gitu ya. Jadi tidak setengah-setengah gitu ya. Betul. Terus untuk yang terlibat dalam rencana aksi ini siapa Pak? Pasti diri saya sendiri sebagai guru yang terlibat, kemudian juga murid-murid sebagai objek pusat pembelajaran, tapi tentunya dengan dukungan dari kepala sekolah juga Bu. Saya dalam menjalankan pembelajaran ini itu otomatis dengan seizin dan dukungan ibu kepala sekolah saya itu mungkin juga ada pendampingan atau pengawasan dari guru senior bahasa Jawa di tempat saya gitu Bu. Jadi hanya guru senior ya Pak ya? Untuk guru yang lain Kalau mungkin guru bisa yang lain mungkin dilibatkan? bisa Bu, mungkin dalam bidang pembelajaran umum atau pedagogiknya atau cara pembelajaran menyenangkan seperti itu bisa. Tapi kalau untuk materi khususnya dalam ini bahasa Jawa mungkin guru MGMP bahasa Jawa di tingkat sekolah saya gitu. Oh iya, berarti untuk yang terlibat dari Pak Iksan sendiri, kemudian dari murid, dari kepala sekolah, dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat senior gitu ya, senior guru bahasa Betul. Jawa gitu, luar Begitu Bu. biasa. Terus untuk tindak lanjut setelah kita melakukan coach ini apa? Tindak lanjut dari Pak Iksan. Setelah digali tadi kemungkinan saya akan segera menjalankan beberapa alternatif solusi yang mungkin sudah saya utarakan tadi. Saya akan segera menjalankan itu supaya nanti anak-anak bisa lebih antusias lagi, bersemangat belajar bahasa Jawa, lebih senang lagi dan lebih termotivasi gitu untuk belajar bahasa Jawa gitu. Kemudian juga mungkin setelah coaching ini saya segera akan secara umumnya nanti akan menerapkan coaching-coaching juga seperti ini Bu Bena kepada teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan permasalahan, saya bisa membantu untuk meng-coaching teman-teman saya, teman sejawat begitu Bu Bena. Luar biasa sekali Pak Iksan ini mau menularkan ilmunya Insya gitu Allah. ya.
Oke. Oke, akan menjalankan solusi dari kucing ini, kemudian menularkan ke teman lain gitu. Luar biasa sekali. Bagaimana perasaan Pak Iksan setelah kita berbincang-bincang ini? Perasaannya Pak Iksan bagaimana? Ya, alhamdulillah lebih lega Bu, jadi lebih lega, jadi ada pandangan ke depan nanti mau apa yang kita kerjakan gitu dari permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi Bu gitu. Oke, nanti saya tunggu cerita selanjutnya Pak Iksan setelah Pak Iksan merencanakan tadi rencana-rencana yang bagus sekali gitu. Semoga nanti berhasil gitu. Nanti saya tunggu cerita Amin. dari Pak Iksan. Amin. Siap Ibu. Nanti saya akan Iya. WA Bu Firna ya. Iya Hasilnya seperti apa. siap. Saya tunggu ya Pak Iksan ya. Ini Siap Bu tidak Firna. terasa kita sudah ngobrolnya lama ya Pak ya. Oke. Ya, Sampai lupa minum ya Bu. iya. Ya udah, mungkin kita tutup dulu, kita kembali ke kelas gitu ya Pak ya. Iya. Kayaknya sudah masuk tadi ada bel. Iya. Iya. Terima kasih Pak Iksan. Makasih Bu Firna. Sampai jumpa Iya. lagi. Monggo.